Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah muhasabah di awal tahun 2022. Hari ini Jumat pertama kita berada di tahun 2022. Di awal Jumadil Awal 1443 Hijriah ini layak pantas, bukan hanya saat-saat akhir 2021 jelang 2022 kita bermuhasabah, pun awal Jumat 2022 ini kembali kita muhasabah, introspeksi, mawas diri terhadap hal-hal yang sudah pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita muhasabahi, yang harus senantiasa kita introspeksi, mawas diri terhadap diri kita masing-masing di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah, hitung tentang apa saja yang sudah kau lakukan sebelum kelak di yaumil qiyamah diadakan perhitungan amal terhadap dirimu. 4 hal penting untuk kita muhasabah, introspeksi, mawas diri. Yang pertama terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tentang aneka karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tepatkah kita fungsikan di jalan yang diridhoinya. Yang keempat, bagaimana kita mensikapi ujian hidup dan kehidupan, sudahkah berada dalam menyikapinya di jalan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kita harus muhasabah, introspeksi, mawas diri tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah ciptakan kita semua, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Bagaimana terkait perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh, boleh jadi ketika kewajiban sholat, kalau kita mau mengevaluasi semenjak akil balik sampai saat ini, disadari atau tidak, pernah kita tinggalkan. Astaghfirullahaladzim. Banyak kewajiban-kewajiban yang lainnya. Boleh jadi kita teramat loyal dengan atasan kita. Kita boleh jadi teramat luar biasa disiplin terkait dengan etos kerja kita. Boleh jadi kita begitu hormatnya terhadap segala sesuatu hal yang boleh jadi menguntungkan baik secara pribadi maupun karir kita. Boleh jadi pula saat yang bersamaan, waktu-waktu yang pernah kita lalui, ketika kumandang azan datang, kita biasa-biasa saja. Padahal yang memerintahkan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari meraih kemenangan. Dan kita evaluasi, kalaupun kita sudah jalankan perintah-perintahnya, sekedar sajakah asal untuk menggugurkan kewajiban, belum kita tingkatkan kualitas kehusyuannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita harus insafi, kita harus sadari, kita harus kaji diri kita. Suatu saat
yang kita bawa kelak ketika ruh pisah dari jasad adalah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Semoga di tahun yang baru 2022 perintah-perintah Allah jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua, ringkas padat terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kita tahu larangan-larangannya. Boleh jadi biasa-biasa saja kita langgar, biasa-biasa saja kita lakukan sesuatu perbuatan dosa. Banyak-banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi hayat di kandung badan, selagi roh masih lekat dalam jiwa, sebelum malaikat Israel datang memisahkan roh dari jasad kita. Ya Allah, banyak sekali larangan-larangan-Mu ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa perut yang di bawah perut, dosa tangan, dosa kaki. Astaghfirullahaladzim. Ringkasnya terkait muhasabah, perintah dan larangan, baik terkait hablum minallah, belum lagi yang terkait hablum minan nas, dengki kita, hasad kita, takabur kita, hasud kita, dendam kita, seolah-olah kita terbaik, seolah-olah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pernahkah terlintas tiada maaf bagimu? Pernahkah terlintas aku yang terbaik? Dan boleh jadi pernah pula hablum minannas kita masih menyimpan dendam, hasad, hasud. Untuk itu kita harus insafi. Bukankah Islam diturunkan rahmatan lil alamin? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tampilkan akhlak yang mulia, jauhkan iri, hasad, hasud, dengki, dendam dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya. Masuk 2022, kalau perintah Allah, larangannya terkait hablum minallah, terkait hablum minannas, kita bertekad untuk kita lebih takwa, kita bertekad untuk lebih takarrub mendekat pada Allah. Insyaallah etos kerja pun demikian meningkat. Insya Allah disiplin kita pun lebih baik lagi. Insya Allah untuk urusan-urusan kerja, untuk urusan-urusan aktivitas kita yang lain, otomatis akan kita perbaiki pula. Karena terkait dengan hablum minallah, hablum minannas, kalau kita perbaiki, insya Allah aksesnya adalah pun kita akan lebih baik memasuki 2022, baik yang terkait hablum minallah, hablum minannas, baik yang terkait urusan langsung terkait dengan duniawi maupun yang ukhrawi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang ketiga, kita harus evaluasi, muhasabah, introspeksi, mawas diri terhadap aneka karunia-karunia nikmat Allah. Saat ini, bukankah kedua buah mata kita masih menatap, telinga asyik mendengar, lisan bisa berzikir menyebut asma-Nya, meneguk air mulut kita menyuap nasi, tangan kita gerakkan, kaki kita langkahkan. Oh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Sudah tepatkah karunia Allah ini? Terlebih Allah masih beri kita waktu, jantung masih berdetak. Oh, banyak peluang-peluang emas yang kita lalaikan untuk selalu zikrullah, untuk selalu rukuk sujud, untuk beramal soleh sejak dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Banyak nikmat-nikmatnya, fungsikan nikmat itu sesuai dengan pemberi nikmat Allah di jalan yang Allah ridhoi. Ketika diberikan kelapangan rezeki,
Tak lupa kita, ada yang kita bantu, ada yang kita infakkan, ada yang kita sedekahkan. Ketika diberikan jabatan pun untuk kebaikan dan perbaikan. Ringkasnya, aneka karunia nikmat Allah kita persembahkan untuk kebaikan-perbaikan, mendekat pada Allah, dan khairun nas antahum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya untuk sesama manusia. Berikan anugerah yang diberikan Allah untuk hablum minallah, maupun kita persembahkan hablum minannas yang terbaik atas anugerah Allah yang telah diberikan pada kita. Yang terakhir, kita dalam menyikapi hidup dan kehidupan, yang keempat, kita harus mawas diri, introspeksi terhadap ujian kehidupan yang kita jalani. Resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, depresi, stres dalam menjalani hidup dan kehidupan. Sudahkah kita kembalikan ke jalan Allah? Persoalan keuangan, persoalan kesehatan, persoalan keharmonisan, banyak aneka ujian. Dan memang hidup ini penuh dengan aneka ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar diketahui oleh Allah siapa yang terbaik amalnya. Sudahkah ujian hidup dan kehidupan ini kita sikapi dengan ridha, terima atas takdir Allah, dengan tetap mensyukuri yang ada, bersikap arif, sabar, lagi bijaksana? Sudahkah dalam menyikapi hidup, ujian-ujian yang kita jalani, kita betul-betul secara ikhtiar maksimal, tawakal kita mantap pada Allah, dan tetap tulus ikhlas istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.